warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Di sini saya akan membahas materi tentang integrasi rantai pasok. Materi ini penting untuk mengetahui bagaimana produk sampai dari produsen ke konsumen. Apa sih rantai pasok itu? Rantai pasok atau supply chain adalah jaringan yang terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi suatu produk. Rantai pasok mencakup pemasok bahan baku, produsen, distributor, pengecer, hingga konsumen akhir. Di dalam rantai pasok terdapat aliran barang, informasi, dan keuangan yang saling berkaitan. Sedangkan untuk integrasi rantai pasok itu sendiri adalah penyelarasan dan pengordinasian seluruh aktivitas dalam rantai pasok agar setiap pihak dapat bekerja sama secara terpadu. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang kuat antar pihak, baik di dalam perusahaan maupun dengan mitra eksternal, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis integrasi rantai pasok. Secara umum, integrasi rantai pasok dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu integrasi internal, integrasi ke hulu, dan integrasi ke hilir. Yang pertama, integrasi internal. Integrasi internal terjadi di dalam perusahaan, yaitu koordinasi dan kerjasama antar departemen, seperti produksi, pemasaran, gudang, logistik, hingga keuangan. Melalui integrasi ini, setiap bagian tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling berbagi informasi dan memiliki tujuan yang sama. Contohnya, bagian pemasaran menyampaikan data permintaan pasar kepada bagian produksi, sehingga produksi dapat merencanakan jumlah output secara tepat. Yang kedua, integrasi ke hulu atau supplier integration. Integrasi ke hulu melibatkan kerjasama perusahaan dengan pemasok bahan baku. Bentuk integrasi ini biasanya dilakukan melalui pertukaran informasi seperti data permintaan, jadwal produksi, dan kebutuhan bahan baku. Dengan adanya informasi tersebut, pemasok dapat menyesuaikan jumlah dan waktu pengiriman bahan baku. Dampaknya, perusahaan dapat mengurangi risiko keterlambatan, menekan biaya persediaan, serta menjaga kelancaran proses produksi. Yang ketiga atau yang terakhir, integrasi ke hilir atau consumer integration. Integrasi ke hilir dilakukan dengan distributor, pengecer, hingga pelanggan akhir. Contohnya, penggunaan sistem pemesanan online, berbagi data penjualan, dan umpan balik pelanggan. Melalui integrasi ini, perusahaan dapat memahami kebutuhan pasar secara lebih akurat, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menyesuaikan produk dengan keinginan konsumen. Secara keseluruhan, ketiga jenis integrasi rantai pasok ini saling melengkapi untuk menciptakan sistem efisien, responsif, dan berdaya saing. Adapun manfaat integrasi rantai pasok itu sendiri, yang pertama, biaya operasional dapat ditekan. Yang kedua, proses produksi dan distribusi menjadi lebih cepat. Yang ketiga, resiko kelebihan atau kekurangan stok dapat dikurangi. Yang keempat, pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir atau yang kelima, daya saing perusahaan semakin meningkat. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam membangun ekosistem supply chain yang berkualitas. Yang pertama, identifikasi kebutuhan bisnis. Perusahaan harus memahami persyaratan pasar untuk menetapkan tujuan dan strategi membangun ekosistem supply chain yang tepat. Kedua, sistem manajemen supply chain. Pemilihan sistem manajemen yang tepat dapat membantu ekosistem supply chain yang berkualitas. Sistem manajemen yang efisien dan efektif dapat membantu mengoptimalkan kinerja supply chain. 3. Lakukan kolaborasi. Perusahaan harus membangun hubungan yang baik dengan mitra strategis dan pemasok agar dapat mengoptimalkan rantai pasok untuk mencapai kepuasan pelanggan. 4. Evaluasi. Perusahaan harus melakukan evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi kinerja rantai pasok, mengidentifikasi masalah dan tantangan, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat.
Baik, sebagai akhir pembahasan dari materi integrasi rantai pasok, dapat disimpulkan bahwa integrasi rantai pasok merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem bisnis yang efektif dan berkelanjutan. Dengan kerjasama dan pertukaran informasi yang baik antar pihak, perusahaan dapat meningkatkan kinerja sekaligus kepuasan pelanggan. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini